Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinky Rahmawati dari Fakultas Hukum akan memaparkan penelitian saya mengenai tanggung jawab perusahaan pialang berjangka terhadap kerugian investor sebagai bentuk penerapan asas etikat baik dalam perjanjian ditinjau dari buku 3 KUH Perdata. Perjanjian atau kontrak merupakan suatu instrumen bagi para pihak untuk saling mengikatkan diri satu sama lain dalam rangka untuk memenuhi hak dan kewajiban. Perjanjian harus dibuat tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain. Artinya para pihak harus secara sukarela mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan hukum perikatan, tanggung jawab berdasarkan hubungan kontraktual atau privity of contract, seperti yang tercantum dalam pasal 1338 KUH Perdata dan pasal 1317 KUH Perdata, timbul apabila terjadi wan prestasi. Dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata juga menentukan semua perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik, yang mana para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus didasarkan pada itikat baik dan kepatutan. Bahwa umumnya suatu kontrak atau perjanjian harus memiliki asas-asas yang terkandung di dalamnya, seperti contohnya dalam perjanjian PTX dan nasabahnya, yang mana PTX melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian akibat dari menjanjikan sesuatu yang bertentangan dengan dokumen adanya pemberitahuan resiko. PTX berjanji bahwa nasabah tersebut akan mendapatkan keuntungan jutaan rupiah per harinya dengan tujuan agar nasabah mau menginvestasikan uangnya di PTX. Karena nasabah merasa tergiur oleh janji tersebut, akhirnya nasabah merasa tertarik sehingga bersedia untuk menandatangani kontrak dan menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta rupiah di bulan pertama, dan pada bulan berikutnya ia menginvestasikan 200 juta rupiah. Kemudian setelah nasabah tersebut menandatangani kontrak, ia menyadari bahwa di dalam kontrak tidak terdapat poin yang menuliskan keuntungan besar bagi investor sebagaimana yang telah dijanjikan tersebut. Berpijak dari hal tersebut, dengan adanya perbuatan PTX yang menjanjikan suatu hal yang belum pasti terjadi, menunjukkan bahwa PTX tidak menerapkan asas etikat baik pada saat negosiasi sebelum pelaksanaan kontrak. Dalam hal ini yang menjadi hak bagi nasabah maupun kewajiban PTX untuk memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan secara lisan tidak terpenuhi. Dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kontrak perusahaan berjangka dengan investor dalam poin 2 sampai dengan poin 4 dalam dokumen pemberitahuan adanya risiko berjangka yang harus disampaikan oleh perusahaan pialang berjangka. Tanggung jawab PTX kepada nasabahnya. Dengan adanya perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh PTX, nasabah bisa meminta pertanggungjawaban kepada PTX dengan merujuk pasal 18 huruf G Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, bahwa PTX bertanggung jawab dalam menetapkan penyelesaian pengaduan dan perselisihan yang akan ditempuh ketika terjadinya pengaduan ataupun perselisihan guna mencapai kesepakatan perdamaian dengan musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tersebut gagal, maka PTX harus melaporkan pengaduan dan perselisihan tersebut ke Bapepti. Dalam penyelesaiannya, Bapepti wajib melakukan penyelesaian perselisihan melalui mediasi, baik dalam melalui musyawarah mufakat maupun sarana mediasi kesepakatan tersebut belum juga tercapai, maka cara terakhir yang ditempuh adalah penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau peradilan umum. Ganti rugi merupakan akibat hukum yang lahir akibat adanya tanggung jawab yang timbul karena perbuatan wan prestasi, yang mana PTX telah menimbulkan dampak kerugian bagi nasabah sebesar 300 juta rupiah akibat dari perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh PTX. Nasabah PTX telah menderita kerugian baik material maupun imaterial karena ia telah kehilangan biaya yang ia keluarkan sebagai modal untuk berinvestasi di bursa berjangka, dan juga ia telah kehilangan atas keuntungan yang mungkin akan ia terima di masa depan. Maka berkenaan dengan hal ini, merujuk pada pasal 72 dan 73 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan komoditi berjangka menyebutkan bahwa dana kompensasi hanya dapat digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada nasabah akibat wan prestasi pialang berjangka sebesar nilai kerugian yang diderita oleh nasabah. Maka PTX dapat dituntut ganti rugi sebesar jumlah kerugian yang diderita, yaitu 300 juta rupiah, serta kemungkinan keuntungan yang akan ia peroleh di masa mendatang. Maka dari pernyataan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa tanggung jawab hukum ini merupakan konsekuensi dari perbuatan wan prestasi yang berupa melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Itikat baik juga harus ada sebelum kontrak dilakukan, dengan tujuan kontrak tidak hanya semata-mata didasarkan pada kesepakatan para pihak saja, tetapi juga memperhatikan kondisi objektif yang meliputi kesepakatan itu supaya tidak ada itikat buruk di dalamnya. Apabila wan prestasi dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka, maka tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka merujuk pada
Pasal 18 huruf G Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu melakukan musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tersebut gagal, hal yang harus ditempuh adalah melakukan mediasi. Namun apabila musyawarah mufakat dan mediasi pun gagal, maka jalur yang ditempuh adalah melalui lembaga arbitrase atau peradilan umum. Ganti rugi merupakan akibat hukum dari suatu tanggung jawab yang lahir karena adanya perbuatan uang prestasi sebagaimana dalam pasal 1243 Junto pasal 1267 KUH Perdata, yakni tuntutan berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga. Ganti rugi dalam perusahaan piutang berjangka diatur dalam pasal 72 dan 73 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan komoditi berjangka, menjelaskan ganti rugi yang dilakukan oleh perusahaan piutang berjangka akibat perbuatan uang prestasi yaitu sebesar nilai kerugian yang diderita oleh nasabah. Sekian pemaparan mengenai gambaran secara garis besar mengenai skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.